Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 58 bagian keempat. Setelah beliau Abu Bakar As-Siddiq diberi kekuasaan yang luas itu menjadi imam bagi kaum muslimin, beliau pula lah yang menunaikan amanah kepada ahlinya masing-masing, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang peperangan atau dalam bidang perutusan. Beliau tilik misalnya yang ahli memegang amanah buat memimpin peperangan besar di Yarmuk melawan bangsa Romawi ialah Khalid bin Walid. Sebab menurut ijtihad beliau yang dapat diserai memegang amanah memimpin perang sebesar itu tidak ada lain orang melainkan Khalid. Dalam hal yang lain ada kekurangan Khalid, ada cacat pribadinya. Sebab itu Umar sebagai pembantu utama Abu Bakar tidak setuju pengangkatan Khalid, tetapi Abu Bakar bertanggung jawab penuh, keputusannya lah yang berlaku. Tetapi setelah Abu Bakar wafat dan Umar menggantikan jadi khalifah, perintahnya yang pertama sekali ialah menurunkan Khalid dari pangkatnya. Khalid dengan disiplin baja, taat akan keputusan itu. Pimpinan diserahkan kepada Panglima baru Abu Ubaidah. Khalid tetap melanjutkan perang sebagai prajurit biasa di bawah Panglima Abu Ubaidah. Tetapi beberapa tahun kemudian Umar mengakui Abu Bakar memilih Khalid menjadi panglima itu. Memang Khalid ada kekurangan dalam hal lain, tetapi dalam hal memimpin perang di zaman itu tidaklah ada duanya. Tidak juga Abu Ubaidah yang diangkat jadi penggantinya itu. Semata-mata orang baik belum tentu ahli dalam amanah yang diserahkan kepadanya kalau amanah itu tidak cocok dengan bakatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memesankan kepada Abu Dzar Al-Ghifari supaya dia sekali-kali jangan menginginkan diberi jabatan dalam pemerintahan. Abu Dzar demikian baik, masyhur, jujurnya, dan sederhana hidupnya, tetapi bukan dia orang yang dapat diberi amanah pemerintahan. Sebab itu ada beberapa hadis Nabi memberi ingat bahwa orang yang meminta suatu pangkat janganlah diberi kepadanya pangkat itu. Abdullah bin Umar masyhur salehnya beribadah. Salat beliau diakui oleh sahabat-sahabat serupa benar dengan salat Rasulullah. Tetapi ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah luka karena ditikam si pengkhianat ketika beliau menanam suatu komisi yang diketahui oleh Abdurrahman bin Auf buat mencari khalifah pengganti beliau. Abdullah bin Umar yang saleh hanya diizinkan oleh ayahnya buat menjadi pendengar saja kalau komisi bersidang. Ada orang mengusulkan kepada Umar agar anaknya dicalonkan pula untuk ganti beliau. Beliau menolak sekeras-kerasnya sebab dalam pandangan beliau meskipun Abdullah bin Umar saleh beribadah, belum tentu dia akan sanggup memegang amanah pemerintahan. Bahkan beliau panggil Abdullah dan beliau beri nasihat supaya selama hidupnya dia jangan menuntut amanah yang tidak bisa dipikulnya itu. Abdullah bin Umar pun tahu diri sehingga bertahun-tahun kemudian setelah terjadi perang saudara di antara Ali dan Muawiyah, karena Muawiyah ingin merebut hak itu, dia tidak campur kepada salah satu pihak. Lantaran ini dalam pandangan hidup seorang muslim, menerima jabatan yang bukan keahlian adalah pengkhianatan. Rawal Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza duyi'at amanatu pangtaziri sa'ah kila ya Rasulillahi wa ma ido'atuha qala idza usid amru
ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ata. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah saatnya. Ditanya orang, bagaimana sia-sianya ya Rasulullah? Beliau jawab, apabila suatu urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan dasar semuanya ini menjadi tanggung jawablah bagi imam kaum muslimin meletakkan suatu amanah pada ahlinya yang sesuai dengan kesanggupan dan bakatnya. Jangan mementingkan keluarga atau golongan, sedang dia ternyata tidak ahli. Sebab itu adalah khianat kepada Allah dan Rasul dan orang yang beriman. Dan orang jangan berani menerima satu amanah kalau merasa diri tidak ahli. Tetapi sebaliknya pula, kalau memang pendapat umum mengetahui dan hati sanubarinya pun insaf bahwa dia dipikuli amanah itu memang karena keahliannya, hendaklah diterimanya, jangan mengelak. Sebab kalau dia mengelak, dia pun terjerat oleh kalimat kamu dalam ayat tadi. Kamu yang wajib melakukan perintah menjalankan amanah. Setelah itu masuklah kita ke lapangan yang luas. Pada hakikatnya orang ada diberi Allah bakat dan keahlian, dan ada pula amanah yang mesti dipikulnya. Seorang tukang adalah pemegang amanah, seorang petani adalah pemegang amanah, buruh, ulama, guru, ibu bapak, suami istri, dan sekalian kegiatan hidup yang satu melengkapkan yang lain, maka tunaikanlah amanah sebaik-baiknya. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Mengkhianati amanah adalah salah satu tanda orang munafik. Menerima satu amanah untuk mengkhianatinya adalah satu penipuan. Kata-kata amanah satu rumpun dengan kalimat aman. Kalau tiap orang memegang amanahnya dengan betul, akan amanlah negeri dan bangsa. Dan kalimat amanah bersaudara pula dengan iman. Iman adalah kepercayaan dan amanah ialah bagaimana melancarkan iman itu. Dan simpulan amanah ialah amanah Allah kepada insan agar menuruti kebenaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul. Amanah itu telah pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya berat memikulnya dan menolak dengan segala kerendahan. Maka tampillah kita insan ini ke muka menyanggupi memikul amanah itu. Sayangnya manusia selalu berbuat aniaya dan tidak berterima kasih. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72.